Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita sampai pada hari Jumat yang diberkahi ini. Kita masih diberikan kemudahan, keimanan dan keislaman dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Dan juga salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya seorang di hari Jumat yang diberkahi ini dia berbanyak dari membaca salawat atas beliau, karena itu merupakan hal yang dianjurkan, disunahkan bagi umat untuk bersalawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 8 ayat dari awal surah At-Tur, penjelasan tentang pastinya hari kebangkitan, pastinya hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan dengan sumpah-sumpah dengan makhluk-makhluk yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Terjemahan dari mana ayat? Wat-tur, demi bukit Tur, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis, fi raqqim mansyur, di lembaran-lembaran yang terbuka, yang terhampar, wal baitil ma'mur, dan demi al-baitil ma'mur, akan diterangkan dari rumah yang dimuliakan, was-saqafil marfu', dan demi langit yang diangkat, wal bahril masjur, dan demi lautan yang dipenuhi dengan air. Inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu pasti dan pasti akan terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada yang akan bisa menolaknya. Ini penjelasan dari 8 ayat dari awal surah At-Tur, di mana surah At-Tur ini dia merupakan surah Makkiyah. Terdapat padanya dari pelajaran seorang akan agungnya hari kiamat, yang hendaknya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut kepada Allah dan dia ingat akan hari kiamat nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan amalan yang dia telah perbuat di muka bumi ini. Dan juga di surah ini diterangkan kepada kita dari nikmat orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan kepadanya dari siksaan Allah pada orang-orang yang kafir, yang mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir surah diterangkan kepada kita dari wasiat Allah kepada nabinya agar bersabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari penjelasan ringkas dari surah yang mulia ini, yaitu surah At-Tur. Di awal dari surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-Tur," dan demi bukit Tur. Bukit Tur merupakan bukit dari gugusan gunung-gunung yang ada di Mesir, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Di bukit itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, dan diterangkan dalam Al-Quranul Karim kisah tersebut. Dan juga di ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukit Tur ini juga, ya, digandingkan dengan buah at-tin dan az-zaitun yang sudah kita hafal ayatnya di surah At-Tin. Allah taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin," demi bukit atau demi buah tin dan buah az-zaitun serta bukit Tur. Bukit Tur dia merupakan bukit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian dari ahli tafsir menyebutkan bahwasanya dia merupakan nama bukit yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala juga. Wat-turi wa kitabim mastur. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, dan demi kitab yang tertulis. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama kitab yang tertulis, di antara mereka yang mengatakan dia adalah Al-Quranul Karim. Dan juga dia mengatakan dia adalah kitab yang tertulis di Lauhul Mahfuz dari catatan takdir. Dan juga sebagian ulama dia mengatakan wa kitabin mastur, dia merupakan kitab yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu merupakan Al-Quran yang mulia dalam kitab yang terjaga. Dan sebagian lagi mengatakan kitab yang tertulis di sini dia adalah catatan amalan dari seluruh manusia, karena semua dari kita punya lembaran-lembaran amalan yang akan dibagi, akan dilihat pada hari kiamat nanti. Wa nukhriju lahu yaumal kitaba wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan, kata Allah, pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dia akan menjumpainya dalam keadaan terhampar, tertulis, terlihat seluruh apa yang diamalkan. Makanya dari sebagian penafsiran dari kitabin mastur fi rakim mansyur, dalam lembaran-lembaran yang terbuka, yang terhampar. Ini masih berkaitan dengan kitab yang telah diterangkan tadi itu. Wal baitil ma'mur, dan demi rumah yang dimakmurkan. Sebagian ulama yang menafsirkan dia adalah Ka'bah, yaitu Masjidil Haram, karena dia merupakan rumah yang dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah di mana manusia beribadah kepada Allah siang dan malam, ruku dan sujud, i'tikaf, berumrah dan berhaji ke Baitullah. Sebagian lagi mengatakan Baitul Ma'mur di sini adalah rumah tempat ibadah yang ada di langit yang ketujuh, yang masuk setiap harinya 70.000 malaikat, di mana ketika mereka telah masuk, mereka tidak akan kembali lagi selama-lamanya keluar dari rumah itu, dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Mungkin dari penafsiran dari Al-Baitul Ma'mur, dan Nabi SAW telah diperlihatkan Baitul Ma'mur ketika beliau mi'raj ke langit, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah
ada tempat ibadah di atas langit yang ketujuh dari tempat ibadah para malaikat yang sudah diterangkan tadi, bagaimana dari gambaran dari Baitul Ma'mur yang sangat luas itu. Wal Baitil Ma'mur was Saqafil Marfu'. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan atap yang ditinggikan, itulah langit. Karena langit yang kita lihat ini Allah jadikan bagaikan atap tanpa tiang yang menunjukkan akan keajaiban, akan kebesaran dan keagungan dari tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit bagaikan atap yang terjaga. Hanya mereka manusia ini berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah yang terakhir dikatakan wal bahril masjur, dan demi lautan yang dipenuhi. Ya, di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan lautan yang dipenuhi di sini adalah lautan yang dipenuhi dengan air. Dan juga sebagian lagi yang mengatakan dia merupakan lautan yang dipenuhi dengan api. Karena dalam lautan Nabi khabarkan dalam sebagian hadis ada api, kemudian ada lautan lagi di bawahnya. Dan ini sudah diteliti oleh sebagian peneliti, terdapat dari keajaiban, dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam lautan ada api yang berkobar dan di bawahnya ada lagi lautan lagi yang lainnya. Setelah sumpah-sumpah ini, Allah Subhanahu wa taala terangkan akan pastinya hari berbangkit. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir kepada Allah pasti akan terjadi. Ma lahu min dafi', di mana tidak ada yang bisa menolaknya. Pada hari kiamat nanti ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari kiamat nanti ada yang namanya neraka. Terdapat padanya siksaan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dua perkara ini merupakan sunatullah yang tidak akan bisa ditolak oleh seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu Allah pastikan dengan berbagai macam sumpah-sumpah, Allah kuatkan dengan berbagai macam sumpah-sumpah agar manusia itu terhentak dan senantiasa dia mempersiapkan dirinya guna menyongsong akan sesuatu yang pasti datang, yaitu hari kiamat yang tidak lama lagi kita akan menghadapinya. Makanya dari sebagian wejangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang pastinya akan terjadinya hari kiamat, di mana dia merupakan hal yang tidak akan bisa ditolak oleh siapapun juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari beberapa pelajaran-pelajaran yang telah kita bacakan dari 8 ayat di surah At-Tur ini, menunjukkan kepada kita akan keutamaan dari Bukit Tur dan juga menunjukkan akan keutamaan Al-Qur'anul Karim, catatan amalan, dan juga menunjukkan akan keutamaan langit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lautan yang dipenuhi dengan air. Maka ini diterangkan kepada kita berbagai macam makhluk-makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, menunjukkan akan kemuliaan dari makhluk tersebut. Dan juga diterangkan kepada kita penjelasan akan pastinya hari kebangkitan, dan di hari kebangkitan nanti ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan tersebut
tidak akan bisa ditolak oleh siapapun juga. Surah At-Tur yang kita bacakan ini diterangkan dari keutamaannya, di mana Jubair bin Mut'im ketika masih kafir, beliau mendengarkan Nabi SAW membacanya di Mekah atau di Madinah ketika itu, dan beliau membacanya di salat maghrib. Maka sahabat ini berkata, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku menjadi terbang. Dan itu merupakan awal keimanan, masuknya keimanan dalam hatiku ketika beliau mendengarkan dari keagungan surah At-Tur ini. Dan Malik bin Dinar serta Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah ta'ala, mereka menangis ketika mendengarkan ada seorang laki-laki yang membaca surah At-Tur ini, yang menunjukkan akan keagungan dan kemuliaannya bagi siapa yang ingin mendalaminya, kandungannya, dan menghayatinya serta mengamalkannya dalam kehidupan. Mungkin dari sebagian hal-hal yang kita ingatkan dari surah At-Tur, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan hati-hati kita untuk menerima kebenaran dan menjauhkan kita dari berbagai macam kekerasan hati dalam mendengarkan dan memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza kama tasma'un, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.